Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Nah, ketemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membuat lagi AI ya. Jadi di sini saya masih senang-senangnya trading news ya, karena simple, nggak ribet, dan nggak tiap hari, nggak tiap menit harus mantengin layar ya. Jadi masih ingat video saya yang ini. Kalian tahu profit di Forex bisa dengan cara yang simpel? Kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan teknik trade by news, yaitu trading berdasarkan berita yang muncul di pasar. Teknik ini sederhana dan bisa menghasilkan profit dengan cepat. Yuk, kita bikin skripnya di MQL4. Nah, waktu itu kita sudah belajar bikin skripnya ya. Dan kemudian juga saya coba bukan live trade ya, trade pakai akun real, dan ternyata lumayan juga. Tinggal settingannya harus dipoles sedikit, semacam kayak trailing stopnya, kayak break even pointnya perlu dipoles-poles ya, sesuaikan dengan broker masing-masing, karena masing-masing broker beda komisi, beda spreadnya juga. Nah, kali ini saya akan memodifikasi atau membuat news tools ini. Kalau dulu saya kasih nama news tools ya, yang versi berbeda, versi kedua. Yang pertama ini kan kita akan trade manual ya, jadi begitu 1 menit sebelum news kita klik go trade gitu, maka langsung akan open posisi, atau kita aktifkan akan langsung open posisi. Nah, sekarang atas masukan beberapa teman, jadi saya ingin membuat bahwa AI ini bisa kita tinggal, tapi komputer harus nyala atau Anda pasang di VPS. Tinggal kita setting hari dan jam kapan AI ini akan melakukan open posisi. Nah, jadi tidak usah nungguin. Jadi kalau kemarin kan nungguin ya, begitu waktunya tepat kita langsung klik itu kan, berarti kita harus standby depan monitor. Nah, ini kita bisa pasang, kita set and forget, tinggal. Nah, jadi konsepnya adalah sama, tapi nanti ada setting waktu di situ, dimana pada waktu tersebut langsung dia akan melakukan open posisi. Nah, di sini akan menggunakan waktu yang ada di komputer kita, menggunakan waktu di kota kita. Kalau saya di Jakarta di WIB ya, jadi menggunakan waktu Indonesia Barat. Kenapa? Karena sebenarnya lebih rumit buatnya. Tapi kita kan, kalau saya nih biasa misalkan NFP jam setengah 8 malam, Jumat setengah 8 kita akan setting jam Jumat setengah 8 malam. Itu. Kalau kita menggunakan waktu broker, kita harus tahu jadwalnya itu di waktu brokernya bagaimana. Menurut saya akan lebih ribet, karena saya harus mengkonversi, harus lihat dulu broker ini merupakan GMT plus berapa, plus 0, plus 1, plus 2, plus 3. Kemudian news yang saya baca itu nanti harus disetting juga kan. Misalkan kita buka di investing.com nih, karena ini berdasarkan investing.com kayak gini, kita harus setting kalendernya tuh di di kayak ini nih. Ini kalender saya ini terpasang di GMT plus 3, ini berarti waktu broker nih ya. Karena saya mau racik EA-nya, saya paskan di waktu broker dulu. Nah, kalau di waktu Indonesia tinggal aja ganti plus 7. Nah, jadi video saya kemarin menggunakan waktu ini ya, video yang ini kan menggunakan patokannya saya My FX Book, tapi saya nih pakainya investing, dan ternyata My FX Book dan investing tuh portal beritanya beda. Jadi lebih lebih bagusnya investing deh, karena saya coba yang di My FX Book itu waktu ada news bintang 3, berarti ini efeknya nggak terlalu. Kalau di investing begitu bintang 3 memang benar-benar yang speknya tuh terasa gitu loh. Nah, ini kan udah GMT plus 7, kita bisa lihat kalau malam ini nanti ada tadi ada jam 11.30, ini siang ya, ada Audi, ada nanti malam nih jam 21 ada kepercayaan konsumen CB. Nah, kayak gini. Oke. Jadi seperti biasa, buka MT4 Anda, masuk ke Meta Editor. Kalau yang belum tahu Meta Editor, klik aja di sini. Nanti langsung buka Meta Editor, kemudian klik sini New. Next, kasih nama. Saya kasih nama apa ya? News Tool versi 2. News Tool versi 2. Next. Finish. Nah, tampilan akan seperti ini. Nah, harusnya bagi Anda yang sudah
melihat atau mempraktekkan video saya kemarin, tinggal modifikasi saja. Tapi ini saya ulangi sedikit dari awal ya. Jadi pertama kita akan tentukan dulu variabel-variabelnya nih. Saya copy aja dari yang kemarin ya. Oke, jadi saya copy masukkan di sini. Ini yang kemarin, kita coba compile, no error. Oke, setelah itu kita bikin fungsi-fungsi ini, dimana di sini kan ada take profit, stop loss. Nah, ini ada expired setelah 2 menit. Jadi setelah 2 menit tidak ter-OP, tidak, kan ini pakai pending order ya, pasang pending order, tidak open posisi akan expired setelah 2 menit. Spreadnya saya batasi maksimal 5, di atas 5 dia tidak akan open. Ini terserah Anda. Risk management ini saya bikin ada move to break even. Ini di 9, pips to lock. Jadi saat bergerak di 9 poin, nanti akan melock di 1 poin. Ini bisa diganti aja 2 ya. Kalau saya coba kalau pas mepet kena di ini ke lock ke 1 poin ternyata masih rugi. Oke, kemudian bikin trailing start, trailing stop, dan ini slippage. Slippage ini nggak usah, nggak apa-apa, tapi dibuat aja biar menentukan maksimal CP yang diperbolehkan. Nah, kemudian kita bikin dulu seperti biasa. Saya selalu membuat default saya adalah membuat untuk menghitung apakah ada order terbuka di chart, yaitu dengan ini total orders count. Oke ya, ini saya tutup aja total orders count. Nah, ini magic number undeclared karena berarti belum ada magic numbernya, lewat ini. Kita bikin magic number dulu, integer magic number, kita kasih angka 777. Oke, nggak ada error. Nah, setelah itu kita bikin kode trailing startnya ya, trailing start, trailing stopnya, copy aja. Bagi Anda yang sebaiknya tonton video saya sebelumnya ya. Copy di sini. Ini saya copy di area global. Jadi area global di luar ontick ya. Ini kan ontick nih untuk mengisi fungsi yang dijalankan nanti. Nah, ini di global. Global ini kayak bank scriptnya kita yang tidak dieksekusi jika tidak dipanggil di ontick. Kemudian setelah bikin trailing start, cek terdahulu tentang trailing startnya ini. Kemudian kita bikin untuk mengecek atau untuk mendelete pending order jika salah satu sudah terbuka. Misalkan kita kan di sini pasang buy stop, sell stop ya. Jika buy stopnya ke trigger, sell stopnya akan di delete. Langsung aja saya copy ya, jadi biar cepat, nggak mengulang-ulang. Cek video saya sebelumnya kalau Anda yang ingin penjelasan lebih detail. Ini cek market delete pending, saya jelaskan sedikit. Jadi ini akan mengecek market apakah muncul OP buy dan OP sell. Tadinya kan hanya ada buy stop dan sell stop. Jadi logiknya ini begitu mendeteksi adanya OP buy atau OP sell, dia akan melakukan delete pending order. Nah, delete pending order ini perlu kita buat fungsinya juga. Oke, kita buat fungsi delete pending order di bawahnya. Oke, jadi begitu mendeteksi adanya OP buy atau OP sell atau posisi buy, posisi sell, bukan pending order ya, dia akan memanggil delete pending order. Yang dipanggil adalah fungsi di bawahnya ini. Nah, delete pending order ini akan mendelete menggunakan fungsi order delete. Order delete ini adalah mendelete posisi pending order. Kalau posisi terbuka adalah order close. Jadi ini mendelete pending order ya. Oke, berarti sudah. Coba kita compile, sudah nggak ada error. Kemudian kita lanjut bikin void atau bikin fungsi untuk break even point ya. Jadi kan ada trailing stop, ada break even. Kita bikin break evennya dulu di bawahnya ini. Nih, move to break even. Oke, silakan di kontak atau lihat video sebelumnya deh ya, yang lebih saya lebih pelan-pelan. Ini saya nanti pelan-pelannya di fungsi yang baru yang kita modifnya. Kemudian setelah break even, kita bikin, ini pause bisa Anda contoh ya. Kita bikin untuk
mendelete setelah expire. Nah, jadi saya jelaskan ulang. Di pending stop ini kan sebenarnya ada expire ya, ada fungsi untuk melakukan jika berapa menit setelah ini dia akan mendelete sendiri. Cuman saya coba ternyata untuk waktu 2 menit itu ada beberapa broker yang tidak diperbolehkan. Jadi ada broker itu yang membolehkan, misalkan dia setelah pasang buy stop atau sell stop boleh dihapus itu setelah sekian menit. Nah, untuk mengatasi masalah itu bikin manual, mendelete secara manual dengan robot. Oke, kita bikin fungsi delete-nya. Nah, ini fungsinya agak panjang. Saya paskan satu layar, coba bisa nggak ya? Nah, ini ada satu layar. Ini, jadi ada waktunya di sini. Jadi begitu waktu sesuai dengan yang kita setting di atas, contohnya adalah 2 menit. Ini 2 menit. Satunya detik ya. Jadi 2 dikalikan 60 detik. Jadi temunya 2 menit. Maka akan melakukan order delete. Semua delete. Kalau ada buy stop, sell stop, delete semuanya. Oke. Kemudian kita bikin lagi yang namanya close all trade. Nah, close all trade ini mendeteksi posisi, siapa tahu dibutuhkan untuk mendeteksi untuk mengclose posisi yang terbuka. Close all trade. Nah, ini nggak tahu nanti dipakainya kapan. Standar saya bikin seperti itu. Kemudian saya ada lagi tambahan. Ini is new bar. Jadi misalkan nih, ini di time frame pakai 1 menit ya. 1 bar atau 1 candle kan adalah 1 menit. Jadi jika gerakan cepat banget nih, misalkan kita begitu open, buy stop, sell stop pasang, kena itu ke trigger, kemudian langsung kena TP atau kena stop loss. Masih dalam 1 candle, itu nanti akan open lagi. Ya. Jadi biar nggak open, saya kasih fungsi is new bar. Jadi hanya bisa open setelah pergantian bar. Jadi untuk amannya setelah pergantian bar baru bisa open lagi. Oke. Sip. Jadi ini sudah semua kita buat apa namanya fungsi-fungsinya. Kemudian kita bikin yang penting kemarin sudah bisa jelaskan, kita bikin di sini adalah kita pakai event set timer ya. Kita akan memakainya on timer, bukan on tick. Penjelasannya di video sebelumnya. Nah, event set timer bikin 1 detik. Jadi tiap 1 detik script akan mengecek atau melakukan proses. Jadi dari atas ke bawah turun tuh setelah selesai 1 detik lagi, 1 detik lagi. Karena kalau nggak pakai on timer atau pakai on tick seperti ini, mengeceknya per tick. Per tick ini kelebihannya juga bisa lebih cepat dari 1 detik, tapi bisa aja lama karena pas news. Dekat news biasanya ticknya itu macet, tidak bergerak. Nah, kalau ticknya macet, kalau pakai on tick maka kan tidak ada pergantian tick, jadi tidak ada proses di EA-nya. Nah, makanya kita pakai timer sehingga EA akan memproses setiap 1 detik. Kemudian jangan lupa di dinit kita pasang seperti ini, event kill timer. Jadi saat ya dicopot, timer akan direset ya. Nah, ini berarti jadi ganti on timer seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bikin fungsi-fungsi yang kemarin ya. Kita bikin apa namanya? Buy stop, sell stop spread. Jadi posisi buy stopnya di mana, sell stop di mana. Terus ini spread ini nanti untuk membaca spread dan kita bandingkan dengan spread filter tadi yang di atas. Untuk membatasi atau untuk filter agar tidak open jika spreadnya melebar. Nah, ini buy stop adalah as ditambah distan kali poin. Ini distan di sini. Distan itu jarak. Jadi jarak dari posisi pas saat OP melakukan jalan itu nanti di harga berapa, terus dia jaraknya berapa, itu adalah posisi buy stop. Kalau sell stop dari bid minus distan ya, kalikan poin. Poin itu untuk merubahnya menjadi satuan poin. Karena kan harusnya kan kalau nilai as ini kan contohnya as itu kan ini.
misalnya GBBUSD 1.336. Nah, kayak ginilah. Nah, padahal kita input distance-nya atau SLTP itu biasanya kan kita inputnya berbentuknya kan angka bulat ya, kayak ini 100, 1000. Nah, makanya berbentuknya jadi poin, kita konversi ke poin dengan cara dikalikan dengan poin. Oke, setelah itu kita bikin perumusan untuk sales take profit sama stop loss-nya ya. Pertama kita buat dulu di global ini, kita bikin variabelnya. Nah, ini SLBX, TPBX, SLSX, TPSX. Nah, berarti ini SL buy, TP buy, SL sell, TP sell. Oke. Kemudian kita buat seperti ini. Di bawahnya ini ya. Nah, jika stop loss sama dengan 0, maka SLBX adalah 0 ya. Tapi jika stop loss tidak sama dengan 0 atau ada isinya, maka stop loss adalah posisi buy stop dikurangi nilai stop loss kali poin. Paham ya? Jadi buy stop itu kan adalah posisi OP-nya. Nah, kalau SL kan berarti di bawahnya kan, berarti kan dikurangi. Oke. Kemudian untuk ini stop loss to buy, ini stop loss to sell sama. Tapi kan posisinya dari posisi sell stop ditambah. Karena kalau sell itu stop loss-nya kan di atas. Ya, di atas harga open-nya. Nah, take profit kebalikannya stop loss. Jadi take profit buy ini adalah di posisi buy stop ditambah nilai take profit kalikan poin. TP sell di posisi sell stop minus take profit kali poin. Sekarang kita bikin apa namanya? Jadi ini kita coba dulu, compile dulu. Ya, ada error enggak ya? Nah, enggak ada error. Nah, sekarang ini yang penting kita apa namanya? Bikin di sini menu-menu untuk kita input tanggal-tanggal sama harinya. Caranya seperti ini ya. Jadi pertama gini dulu. Saya bikin pembatas dulu aja biar nah ini string jam news terjadi news pertama. Compile kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi ada kayak gini ya pembatas ini. Ini bukan inputan untuk seperti ini ya, untuk batas saja seperti ini. Jadi biar nggak kelihatan panjang banget. Kemudian kita bikin enumerasi atau enum untuk menentukan hari. Nah, contohnya gini, kita bikin extern enum day of week. Caranya gini ya, saya ulang aja. Extern, kita bikin enum. Ada pilihannya nih. Nah, day of week. Berarti kita bikin nanti kayak drop down. Drop down itu isinya hari dalam minggu nih, day of week. Kemudian kita tentukan nama variabelnya. Variabelnya saya beri nama hari. Seperti ini ya. Hari sama dengan, nah di sini nanti bisa dipilih bahasa Inggris tapi ya. Nah, Monday udah keluar kan karena udah kita bikin enum, jadi dia udah terprogram misalkan. Atau Saturday. Nah, gitu. Ya, oke, berarti Monday enter titik koma. Nah, seperti ini. Kita compile, kita lihat hasilnya. Nah, ada seperti ini hari. Nah, ada pilihan ya Sunday, Monday, Tuesday seperti ini, Saturday. Oke. Kemudian kita bikin jam dan menit. Ini contohnya biasanya kan muncul ada news itu setengah 8 malam nih. Berarti kan 1 menit sebelumnya saya setting jam 19.29. Ini saya ngomongin waktunya WIB ya. Jadi di WIB itu biasanya setengah 8 itu ada news US. Nah, ini berarti akan open open saat jam 19.29. Pakai waktu lokal di komputer sini ya. Kanan bawah ini cek ada waktu di komputer Anda. Jadi pastikan waktunya terupdate dengan benar.
Kemudian karena dalam sehari atau dalam seminggu itu kan banyak ya, banyak, atau dalam satu hari deh, dalam satu hari itu banyak banyak kejadian berita. Ini saya bikin ada beberapa, satu dua tiga gitu, sehingga kita bisa setting misalkan dalam sehari nih, sehari nanti ada jam ini jam ini jam ini, kita bisa setting dalam sehari, kemudian besok kita setting ulang. Atau misalkan kita mau set news dalam 3 hari ya, kita bisa misalkan hari ini hari Senin, nanti besok di hari Selasa, besoknya di hari Rabu, bisa seperti itu, terserah Anda. Jadi kita bikin hal yang sama lagi, mirip ya, seperti ini. Tapi saya bedakan, ini nggak boleh sama ya, ini kan jam news, ini saya pilih jam news 2. Ini saya kasih keterangan. Nah, jadi ini tuh kayak keterangan. Kalau ini kan cuma simple ya. Ini kalau nggak ada ini, akan muncul tulisannya seperti ini. Kita compile. Muncul cuma jam news. Nah, kali ini kan ada jam news, jam terjadi news kedua. Jadi semacam kayak keterangan. Oke. Jadi bikin proses ada copy paste dari sini. Cuman di ini diganti. Ini kan jam news 2, harinya diganti hari 2 ya. Terus ini defaultnya diisi sembarang, terserah Anda. Terus jamnya diisi bebas. Nanti kan bisa kita add setting-setting. Ini kita bikin jam, biasanya jam 21 malam juga ada, jadi saya bikin jam 20.59. Semua variabel dibedakan. Kalau ini jam menit, ini saya buat jam 2 menit 2. Oke. Kita bikin lagi yang 3. Ini sebanyak Anda bikin boleh. Ini saya bikin contoh ada 3 saja. Ini jam news 3. Ini jadi hari 3, jam 3 menit 3. Ini jam setengah 10 malam, jadi jam setengah 8, jam 9 setengah 10. Oke. Setelah itu kita, nah ini biar enggak terlalu berjauhan. Nah, kalau pakai jam server tuh gampang, menunya tinggal hour, tinggal seperti ini. Kalau jam server itu misalkan kita ingin EA open jam 7 malam atau jam EA jam server jam 10, Anda tinggal gini aja, hour dengan 10. Berarti saat jam 10 server itu akan apa? Open posisi kayak close posisi kayak seperti itu. Nah, kali ini kita akan bikin scriptnya untuk agar bisa pakai jam lokal. Nah, ini emang agak rumit dikit, tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kita pertama bikin seperti ini. Create local time structure. Nah, jadi kalau di time lokal ini kita pakai apa, bikin variabel namanya lokal, ini bebas ya. Ini jenisnya daytime, ini time lokal. Time lokal itu adalah waktu lokal komputer kita. Kalau waktu di server adalah time current, ini di server. Jadi kita pakai time lokal, mendapatkan waktu lokal. Kemudian kita bikin seperti ini. Nah, ini yang saya pisahkan ini. Nah, jadi kita bikin struktur. Ini kan udah ketemu time lokalnya ya. Time lokal itu kan angkanya tuh angka yang misalkan seperti ini. Coba kita lihat. Oh, ini nggak kelihatan di sini. Date time. Nah, kayak gini nih. Nah, kita bikin struktur yang kita kehendaki agar dapat dibaca oleh oleh ini tadi. Menyesuaikan dengan ini. Jadi kita pakai MKL datetime time struct. Time struct ini nama variabel ya, bebas ya. Saya bikin nama time struct karena ngikut apa? Biar ingat aja saya. Time struct berarti time structure. Kemudian kita di bawahnya merubah waktu. Ini kan mendapatkan waktu nih. Ini berbentuknya waktu. Waktu tapi strukturnya tuh masih yang nggak jelas lah. Kalau ini kita bikin struktur yang sesuai dengan MKL datetime ya. Jadi kita bikin variabel time struct
dengan berbentuk MKLD time. Kemudian kita rubah time to struct, time-nya waktu menjadi struktur. Kurung buka lokal ini tadi. Jadi waktu yang di sini masukkan ke sini menjadi MKLD time. Ya. Mengonversi waktu lokal ke struktur MKL, ya. Oke. Kemudian nah, setelah kayak gini kita enak tinggal bikin kayak gini. int integer local hour sama dengan time struct titik hour. Oke, sekarang ada lagi misalkan kita butuhkan jam ya tadi, sekarang menit. Lokal minute. Nah, saya suka pakai bahasa Inggris ya biar enak. Terusnya time struct titik min. Nah, oke, kasih keterangan biar enak ya, biar kalian nanti yang baca lebih enak juga. Kasih keterangan. Kemudian bikin lagi int, saya pengen bikin lokal weekday. Time struct day of week. Nah, mendapatkan hari dalam minggu. Oke ya, pelan-pelan. Masih unexpected token, ada yang salah nih mungkin nih, sebentar. Oh ini belum. Jadi gini ya, pas error kita klik kan error di sini nih, ternyata bukan sini sebabnya ini. Nah ini belum ada titik koma, kita compile langsung tidak ada error. Oke, setelah itu berarti sudah jadi ya, ini sudah jadi. Kita dekatkan biar nggak terlalu berjauhan. Kita kembali ke sini. Nah, oke, di bagian on tick ya, on timer. Kita bikinin dulu. Default standar aja sih kayak gini-gini nih saya. Int result. Kemudian total order count sama dengan 0. Spread di bawah maksimum spread menentukan, dan posisinya candle baru is new bar tadi ya, fungsi tadi. Jadi di sini yang pertama kali kan mendeteksi apakah ada posisi terbuka. Oh tidak ada, oke ini true. Apakah spreadnya di bawah spread yang ditentukan? Kalau iya berarti true. Apakah merupakan bar baru atau candle baru? Kalau betul berarti kita langsung lanjut ke fungsi di bawahnya. Nah, kita pertama seperti ini, kurung kurawal, if local hours yang tadi ya, ini ya, local hours sama dengan jam tadi ini yang di atas. Kita bikin yang pertama dulu ya, jam, dan lokal menit sama dengan menit, dan lokal weekday sama dengan hari. Nah, ini hari. Jadi ada 3 variabel, hari, jam, dan menit. Kita sudah bentuk di sini untuk lokal waktunya dari jam, menit, hari. Jika saat ini adalah jam 19 dan menitnya adalah menit 29 dan harinya adalah hari Senin yang kita tentukan tadi, maka kita langsung open posisi. Ya, kita langsung open posisi. Tapi karena kita mau bikin banyak, maka kita bikin lagi. Ini kan kasih kurung ya, jangan lupa ini kurungnya if, buka jadi kurung lagi. Ini ada kurung, berarti mengelompokkan 3 fungsi, 3 parameter ini. Kemudian kita bikin tanda atau gini. Nah, kita bikin yang kedua. Atau local hour sama dengan jam 2 dan local minute sama dengan menit 2 dan local weekday sama dengan
hari 2. Oke, tadi udah punya 2. Karena bikin satu lagi karena kita bikinnya 3 ya. Kalau Anda mau bikin banyak silahkan diperbanyak. Tinggal gini aja atau gini terus sebanyak-banyaknya. Kalau sama dengan jam 3, lokal sama dengan menit 3 dan lokal sama hari 3, maka nah, ini karena panjang, saya turun ke bawah. Ini kita enter aja nggak apa? Kayak gini. Terus ini yang di sini enter saja. Nah, seperti ini. Jadi di coding itu kayak gini aja, misalkan kamu enter ke bawah ini tetap fungsinya jalan sama karena dia kan berjalan gini. Nyekennya gini, kiri kanan begitu habis dia ke bawah. Oke, jadi nggak apa-apa kalau di bawah taruh bawah seperti itu. Ini kan kurung buka tutupnya di sini nih. Nah, if kurung buka kurung tutupnya terakhir ini. Nah, jika itu terjadi atau kenapa pakai atau? Jadi maksudnya gini, jika kondisi pertama terpenuhi, kondisi pertama adalah yang ini ya, terpenuhi, ya maka langsung aja open posisi. Karena bukan dan, kalau dan itu berarti fungsinya adalah tiga-tiganya harus terpenuhi, harus true, bernilai true maka akan jalan. Nah, kalau atau satu blok ini sudah terpenuhi, ya udah open aja walaupun yang blok ini ngaco, yang lainnya false, ya nggak apa-apa. Atau ini false tapi yang kedua ini blok kedua ini terpenuhi, ya udah open. Ya. Berarti langsung kita open posisi. Ini result order send, langsung opennya langsung 2 macam, buy stop sell stop dengan nilai lot yang ditentukan. Ini posisi harganya di harga buy stop, ini di harga sell stop, slippage ya, ini SL buy, TP buy, EA comment, magic number. Nah, ini expire-nya kita isi 0 aja karena kita pakai script sendiri untuk mengexpirekannya. Yang sell stop ini buy sell stop, lotnya ini sell stop, slippage. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin ya, jadi saya cepat-cepatan di sini. Terus kita bikin bikin ini standarnya ini ya untuk debugging ya. Nah, if result di atas 0, berarti result di atas 0 ini result ya. Result ini ada di atas 0 berarti artinya ada resultnya berhasil. Ini terjadi, maka print order berhasil dibuka pada waktu lokal jam ini menit ini. Else print order gagal dibuka, error, get last error. Nanti dia akan get last error, dia akan melihat error, mempertontonkan atau menunjukkan di print errornya itu apa. Oke, jadi ini sudah, tinggal kita tutup fungsi dari if ini. Nah, ini kan udah ada ya. Ini gabungannya ini saya bikin gini aja deh, styler. Nah, biar enak, biar melihatnya enak. Pastikan kurung kurawalnya nggak kurang ya. Kayak ini kan dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, kalau ini dengan ini. Kita compile, ini error kayaknya karena masih kurang 1. Karena ini pasangannya harusnya ini yang di paling atas, ya kan? Berarti kurang 1 di sini. Kita bikin kurung berawal tutup, kita coba compile. Masih ada error, kita cari ya comment undeclared. Nah, berarti komennya mungkin apa belum ada di sini. Comment. Oh ya, kita belum buat comment. Kita bikin comment di mana ya? Di sini deh, extern string EA comment, kasih nama apa, news pakai tanda kutip ya, news tool v2. Kita coba compile. Dan nggak ada error, warning nggak masalah. Oke, berarti sudah jadi sebagian nih.
kita sudah jadi bagaimana untuk open posisinya. Nah, yang belum adalah menjalankan trailing stop, terus expire, delete pending kalau sudah OP-nya kena, harus pending ordernya di delete, dan break even-nya. Kita bikin break even dulu ya. Caranya seperti ini. Kita ke bawah sini. Saya bikin gini. Jika when to move BV lebih besar sama dengan 0, maksudnya adalah di fungsi ini, kita sudah bikinkan tadi, mana BEP, nih, move to break even, 0 adalah false. Jadi jika kita nggak mau pakai break even, kita isi 0. Nah kan, kalau diisi di atas 0, ada angkanya, atau ada angkanya berarti dia jalan. Nah, ini saya bikin logik seperti ini. Jika move to break even-nya diisi, atau istilahnya di atas 0, berarti jalankan move break even. Soalnya kalau nggak pakai ini, berarti dia akan jalan terus break even-nya, walaupun kita nggak mau pakai. Oke, ya. Break even ini memanggil fungsi yang kita buat di sini tadi, di bawah tadi. Nih, panggil fungsi break even ini. Ya. Kemudian kita bikin apa namanya, agar bisa mendelete jika tertrigger, maka pending order akan di delete. Cek market, jika marketnya udah keluar OPB atau OP sell, maka lakukan delete pending, menjalankan fungsi yang di sini. Cek market delete pending, di mana cek market delete pending ini akan menjalankan delete pending order, yaitu di bawahnya. Kemudian kita jalankan fungsi trailing start. Nah, jadi yang di bawah tadi kita bikin di global area ini nggak akan jalan kalau nggak kita panggil di sini. Nah, kita jalankan trailing start. Kemudian yang terakhir kita jalankan untuk fungsi untuk melakukan expire tadi. Cek delete pending expire. Kita coba compile dan sudah selesai. Sudah jadi. Kita cek menu-menunya coba. Nah, ini news pertama, misalkan Monday. Ini jamnya. News keduanya, jam menit, ini harinya. Ini bisa diganti-ganti ya. Nah, misalkan kita mau hari Jumat jam berapa, ini ya komen bisa diubah seperti itu. Ini magic number. Oke, sekarang kita coba apakah EA-nya berjalan. Kita coba di apa nih, kita ini akun demo ya, akun demo, kita di pair misalkan Euro USD. Ini menjalankan saja ya, tidak, karena tidak ada news sekarang, pasti tidak ada news, jadi nggak bisa kita praktekkan. Sekarang ada praktekkan diri. Contohnya, pertama kali Anda harus pastikan jamnya tepat ya, jamnya tepat. Caranya, Anda bisa klik di kanan bawah ini, klik kanan, adjust date and time. Masing-masing komputer beda ya, ini saya Windows 11 ya. Kalau di VPS mungkin pakai Windows 7 atau Windows yang lainnya. Nah, ini kalau saya biasanya set time zone automatically. Biasanya kan gini. Ini dibikin manual juga bisa, tentukan di +7. Kalau enggak ya kita seperti ini. Berarti di sini udah time zone-nya jam 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta, berarti udah cocok. Set time automatically. Nah, ini berarti udah cocok jamnya. Kita coba checking jam 10.37, 10.38. Ini jam 2.38 atau jam 14 ya, kepautnya 4 jam. Nah, kita sekarang coba jalankan aja ya. Kita masukkan dulu robotnya. EA-nya tadi mana? Kita drag aja ke sini. Oh ya, pastikan jamnya udah cocok ya, yang kanan bawah ini. Kemudian kita sekarang Tuesday. Kita lihat di sini. Tuesday ya, Tuesday. Kemudian jamnya sekarang adalah jam 14 ya. Di sini 14. Kita setting di ini juga, kita buat dua sekalian.
atau 3 sekalian, 1445, kemudian ini 1446 dari 1 menit ya, 1447. Kemudian spread, maksimal spreadnya saya gedein aja untuk tes ya, untuk tes karena ini spreadnya gede di sini broker ini. Kemudian kalau sudah ini dicentang, kemudian oke. Ini auto trading jalankan. Kita tunggu di jam 45. Nanti OP atau tidak 45 ya. Nah, 45 OP. Ini broker hot forex ini memang agak cepat gitu responnya. OP ya. OP. Sekarang kita tutup, anggap aja udah close. Nah, ini dia tidak open posisi lagi karena pakai tadi is new bar. Nah, nanti kita coba di jam 46 ini OP atau tidak. Karena kan kita ada setting di sini jam menit ke 46 kok, jam 46 menit ke 46 ya. Harusnya open karena udah berganti candle. Jadi pastikan pakainya M1 ya. Kalau pakai M5 nanti kalau berdekatan waktunya nggak akan open karena dianggap masih dalam satu candle. Detailnya lihat di sini. 44, 45, 46, 47. Nah, langsung open ya, open sendiri sesuai waktunya. Nah, ini harusnya kalau didiamkan setelah 2 menit nanti dia akan expired. Kan saya kasih waktu 2 menit ya expired. Dan ini harusnya nggak akan open. Yang ketiga ini nggak akan open karena masih ada open posisi terbuka. Itu adalah fungsi dari total orders in tadi ya. Yang ini. Total order count harus sama dengan 0. Ini kemarin ada yang tanya DM saya. Maksudnya apa kok total order dalam robot ya? Ini maksudnya total order itu ini untuk menentukan. Ini kita tunggu ya. Apakah setelah 2 menit dari 46 berarti jam menit ke 48. Apakah nanti akan close sendiri juga tidak tersentuh? Seperti ini ya. Jadi sell stop di sini, buy stop di sini. Take profitnya jauh. Karena kalau ini sekarang bisa kencang. Kayak kemarin saya buat profit 30% dari venue itu waktu apa ya? FOMC. Kita sekarang udah menit ke 47, 1 menit lagi, expired atau tidak. Setengah menit lagi. Oh, 15 detik lagi. Teng, 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 teng. Delapan. Nah, ya kan? Dilihat sendiri, expirednya berarti jalan. Oke, jadi udah berhasil jalan semuanya. Anda bisa modifikasi lagi ya. Ini misalkan ditambah jadi 4, 5, 6, terserah. Mungkin jadi 7, misalkan Anda pengen setting tiap hari ada news. Anda setting, terus Anda taruh di VPS, nanti selama seminggu dia akan open posisi. Tapi jangan lupa setelah weekend Anda setting lagi, karena dia nanti akan minggu depannya, kalau hari ini ya, Monday, tanggal jam 19.29 dia akan open lagi. Padahal kan newsnya akan berganti lagi. Oke, atau mungkin Anda mau tambahin pakai tanggal juga bisa, jadi agar bisa tanggal itu dia akan open sendiri bisa. Jadi tinggal modifikasi aja. Yang penting Anda paham ya, ini saya sudah terangkan. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda yang mau, ya seperti biasa silahkan donasi, dan ini tidak ada hubungannya sama yang versi kemarin, jadi masing-masing sendiri-sendiri. Makanya kalau yang udah punya versi kemarin ya diedit aja pakai di sini. Karena saya harap yang kemarin ambil versi kemarin, donasi kemarin adalah untuk model belajar, jangan model yang dipakai saja. Yang dipakai saja kalau pengen yang seperti ini ya monggo silahkan order lagi. Oke, selamat siang. Semoga video ini bermanfaat. Kasih tahu ke teman-teman Anda, share ke teman-teman Anda. Jika Anda suka video ini, jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.